Ya, shalom semua teman-teman terkasih yang tergabung di dalam grup yang ada, puji nama Tuhan. Sebelum saya men-sharekan akan kesaksian yang didasarkan oleh firman Tuhan dari kitab Ayub, mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh satu hal yang indah di saat kami boleh bersekutu bersama pada malam hari ini. Kami boleh duduk diam di dalam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kesaksian daripada hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi kekuatan bagi semua anggota grup yang ada ini. Sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan, sehingga di dalam kasih karunia Tuhan, di mana kami telah mendapat tempat di hati Tuhan, kami semakin dikuatkan melalui sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, satu sukacita yang ada, terima kasih untuk Pak Jeffrey, terkasih, dan juga untuk Ibu Firda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh men-sharekan firman Tuhan yang menjadi kekuatan sampai saat ini dalam perjalanan iman dan juga pelayanan. Nanti saya mendasarkan terlebih dahulu firman Tuhan, secara singkat akan saya sharekan karena firman Tuhan inilah yang menjadi titik balik bagi saya untuk tetap memandang kepada Tuhan dan rencana Tuhan. Saya mengambil judul daripada perenungan kita secara singkat pada malam hari ini. Saudara-saudara terkasih, kemudian nanti saya akan bersaksi dengan waktu yang telah dipercayakan untuk boleh men-sharekan bagaimana cara Tuhan mengembalikan saya pada posisi yang sungguh-sungguh indah dalam rencananya yang tidak pernah gagal. Teks firman Tuhan yang saya ambil yaitu dari Ayub 42 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di mana firman Tuhan mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Untuk firman Tuhan. Secara ringkas, mungkin teman-teman terkasih, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengetahui latar belakang Ayub. Tetapi sedikit saja saya mengambil akan keberadaan Ayub, di mana Ayub itu kalau pada pasalnya yang pertama, dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kemudian pasal-pasal selanjutnya menunjukkan bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh si jahat. Sampai dengan pada titik terendah, yaitu dia kehilangan semuanya. Anak-anak, harta kekayaannya. Bahkan secara khusus belahan jiwanya atau pasangan hidupnya sendiri menyampaikan kepadanya supaya dia mengingkari imannya, mempercayai Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bahkan istrinya mengutuk dan mengatakan, "Matilah engkau." Pada saat ini saya ingin menyampaikan bagaimana keberadaan Ayub yang tetap kokoh, walaupun secara manusia dia mengutuki hari kelahirannya, walaupun secara manusia dia berada dalam titik yang terendah, sahabat-sahabatnya menghakimi dia. Bahkan dia bertanya jawab dengan Allah sendiri, mempertanyakan kenapa hal sulit terjadi dalam kehidupan dia, padahal dia seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada akhir dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, Ayub berani mengatakan, "Aku tahu," Ayub tahu bahwa engkau yaitu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mengambil judul indah rencanamu adalah mu dalam huruf besar, artinya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan telah merencanakan setiap apa yang menjadi keberadaan umatnya, apalagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, siapapun dia. Firman Tuhan tidak pernah menjelaskan atau membatasi akan orang-orang
untuk datang kepada Tuhan. Siapa saja boleh datang kepada Tuhan. Bukankah itu satu hal yang istimewa? Tuhan membuka tangannya dengan begitu lebar untuk menyambut setiap orang yang datang padanya. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati, mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus berkorban bukan saja untuk umat Israel, umat pilihannya, tidak. Tetapi kematian Kristus merobek akan tabir yang membatasi akan manusia dengan Allah. Sehingga siapapun, termasuk kita sebagai GKM maupun caregiver, siapapun Tuhan membuka tangannya. Mari datang kepada. Kenapa di sini firman Tuhan katakan sampai Ayub memberi pernyataan bahwa dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya karena dia melewati proses yang tidak mudah, proses yang begitu Tuhan pakai untuk membentuk imannya sehingga akhirnya dia mengatakan, kalau kita melihat dalam Ayub pasal 42 ayat seterusnya, di mana Ayub akhirnya mengatakan bahwa pada waktu itu, ayatnya yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kenapa? Karena Ayub merasakan bagaimana penyertaan Tuhan pada akhirnya. Allah yang dia sembah adalah Allah yang begitu peduli. Allah yang dia sembah adalah Allah yang mempunyai rencana yang indah dalam kehidupannya. Caregiver dan juga rekan-rekan GKM terkasih. Ayub tahu, karena Ayub mempercayai Tuhan. Ayub tahu, karena Ayub menyadari bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Pada waktu saya sakit pertama dinyatakan sakit, minta maaf, waktu itu orang tua saya, kakak-kakak, dan juga saya sendiri tidak tahu jenis sakit saya apa, saya tidak tahu. Tetapi pada waktu saya mengalami itu, yaitu terkena secara mental pada tahun 1988. Pada waktu itu saya di kelas 2 SMA, saya tinggal di Surabaya. Bapak Ibu, saya di Surabaya, saya orang Maluku, Ambon, tetapi Papa pindah tugas ke Surabaya pada tahun 1976. Saya kelahiran 71. Pada waktu itu umur saya masih 5 tahun, jadi saya besar di Surabaya. Dan kemudian dalam perjalanan yang ada, saya studi sampai dengan kelas 2 SMA tahun 1988. Dan pada saat itu, baru sekarang saya berani katakan, Tuhan mengizinkan saya menderita sakit secara mental. Pada waktu itu saya masih belum mengerti. Pada waktu itu saya malu. Pada waktu itu saya menolak untuk menerima kenyataan yang ada. Karena saya bertobat mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya Kristen dari kecil, tetapi saya menerima Tuhan Yesus lahir baru pada tahun 1987 waktu saya kelas 1 SMA. Dan di saat itu saya begitu rindu, seakan-akan Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Padahal saya bercita-cita untuk menjadi guru ataupun menjadi seorang dokter. Tetapi pada waktu pertobatan itu kok seperti ada tantangan yang dinyatakan oleh hamba Tuhan. Maaf saya lupa bulannya, tahun 87, di mana dikatakan siapa dari pemuda yang mau untuk mengambil waktu melayani Tuhan dalam hidupnya. Dan saya mengangkat tangan pada waktu itu. Saya katakan, Tuhan saya mau. Waktu itu kasih mula-mula itu begitu berkobar-kobar. Saya ikuti ibadah pemuda dimanapun. Acara-acara kebangunan rohani saya ikuti begitu bersemangat. Tetapi pada waktu di kelas 2, saya juga tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan izinkan. Saya menderita sakit. Emosi saya tidak terkendali. Saya seperti seorang yang sungguh-sungguh di luar orang normal. Saya begitu ungkapan marah yang begitu luar biasa. Menghancurkan segala sesuatu. Waktu itu saya tidak tahu, dan saya bersyukur karena memiliki caregiver, yaitu mama kandung saya, mama sendiri yang sungguh seorang ibu yang begitu mengasihi putrinya. Kami 9 bersaudara dan saya anak ke-7. Dan sifat saya adalah sifat yang paling lain sendiri dari 7 saudara perempuan saya. Saya orangnya orang rumahan. Saya orangnya
lebih suka untuk tinggal di rumah dan menikmati suasana rumah. Saya tidak tahu apakah mulai dari titik saya SMP itu telah ada gejala untuk saya menderita sakit yang ada karena saya suka menyendiri, saya kadang sedih tiba-tiba nangis, tapi saya pikir itu hal yang wajar. Dan akhirnya begitu saya sakit, saya dibawa ke psikiater dan sebagainya. Saya tidak tahu waktu itu terdiagnosis sakit apa. Waktu saya tanya mama, mama tidak tahu juga. Singkat cerita, saya diobati. Dan kemudian saya sudah malu untuk melanjutkan studi saya. Saya pikir, sudahlah saya biasa-biasa aja. Tapi dengan motivasi yang terus dari mama, akhirnya saya mengambil keputusan tidak mau lagi sekolah di Surabaya karena malu. Dan saya di Pirngadi, kalau ada Bapak Ibu yang tinggal di Surabaya, saya di Sekolah Kristen Pirngadi. Dan kemudian akhirnya saya melanjutkan kelas 3, langsung kelas 3 di Ambon, karena saya malu untuk bertemu dengan teman-teman saya waktu itu. Puji Tuhan, dengan masih konsumsi obat psikiater, akhirnya saya di Ambon. Saya menyelesaikan kelas 3 dengan baik, puji Tuhan. Panggilan itu terus ada, tetapi saya sangkali tidak, Tuhan. Saya malu untuk sekolah hamba Tuhan dengan keadaan saya seperti ini. Pada waktu itu, akhirnya saya selesai lulus SMA, saya kembali ke Surabaya, dan kemudian saya bilang, saya mau kursus Alkitab aja. Saya kursus Alkitab 1 tahun, puji Tuhan selesai dengan baik. Tuhan bukakan rahasia-rahasia, dan saya waktu itu berpikir, sudah cukuplah saya sebagai orang awam aja, aktivis di gereja aja, sebagai seorang pemuda di gereja. Tetapi panggilan itu begitu kuat. Akhirnya di tengah keberadaan rohani yang masih awal, yang masih baru, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus, Engkau memanggil aku untuk menjadi hamba-Mu secara full time dan menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Papa sudah pensiun, saya minta supaya Tuhan ada sponsor untuk mensponsori saya untuk sekolah teologi. Dan Bapak Ibu, Tuhan memang luar biasa. Ada satu keluarga yang saya tidak kenal. Keluarga itu tiba-tiba bertanya. Bertemu di gereja, kami satu gereja di GPIB Peniel, Surabaya. Kemudian ibu itu katakan, keluarga ini katakan, apakah kamu mau melanjutkan studi, Lucy? Pada waktu saya ditanya itu, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Tuhan benar-benar memanggil aku. Singkat cerita, saya akhirnya tes di Batu, di YPPII, dan kemudian saya diutus untuk sekolah, dibentuk menjadi hamba Tuhan di Kalimantan Barat, di Anjungan, tepatnya di desa Anjungan. Ya, saya bersyukur pada waktu itu, maaf Bapak Ibu terkasih, saya tidak konsumsi obat. Saya hanya bilang, Tuhan, karena saya minum obat itu saya ngantuk gitu. Waktu SMA itu saya lepas, saya bilang mama, kemudian mama bilang terserah kamu. Dan akhirnya pada waktu itu saya belum tahu akibatnya ya. Kemudian akhirnya selama saya kuliah di Kalimantan itu dari tahun 1993 sampai saya lulus 1999, tidak ada gejala-gejala yang membuat saya bergumul dengan kesehatan mental saya, karena saya dapat menjalani akan pelayanan ataupun pembentukan itu sampai selesai. Dan Tuhan mengizinkan saya menjadi kepala sekolah dalam pelayanan sampai akhirnya pada satu titik di mana tahun 2000 sekian, 2003, pada waktu itu saya dipercayakan begitu banyak hal. Waktu itu saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman di jiwa saya. Saya sudah mulai mengingat akan sakit saya waktu yang lalu. Dan saya katakan, karena beban tanggung jawab itu diberikan begitu banyak, sehingga saya nggak mampu. Dan yang menjadi inti pada akhirnya saya tahu, saya pelayanan, maksudnya saya pelayanan karena sekolah yang didirikan itu adalah sekolah TK Kristen, dan di situ saya jadi kepala sekolah, saya jadi pengajar, saya menjadi pengantar jemput untuk siswa dan sebagainya. Sampai pada titik saya katakan kepada pimpinan, Pak, apakah saya bisa dialihkan jangan kepala sekolah, saya pengajar biasa aja. Kemudian pimpinan saya katakan, pimpinan yayasan, kenapa Bu Lucy? Saya hanya sampaikan saya tidak mampu. Tetapi mereka tidak percaya karena mereka melihat apa yang saya kerjakan mendatangkan hasil yang sangat baik dalam pelayanan itu. Sehingga pada titik itu saya kembali drop. Pada waktu saya drop itu, saya dikembalikan, diminta untuk istirahat, dicutikan dari pelayanan, dan saya kembali ke Surabaya. Pada waktu saya kembali ke Surabaya, di situ mama saya katakan, 2006 saya kembali ke Surabaya.
Mama katakan, "Kamu kenapa?" Dan Mama tahu saya tidak bisa jawab lagi. Saya langsung drop, kambuh, dan akhirnya saya kembali masuk ke satu seperti klinik begitu. Psikiater itu memiliki klinik dan saya dilayani lagi ke psikiater yang pertama, dan psikiater itu katakan, wah, data untuk Lucy sudah tidak ada karena sudah 10 tahun lebih. Sejak saat itu akhirnya saya masih belum bisa menerima, Bapak Ibu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa saya kambuh lagi? Padahal saya sudah melayani Engkau Tuhan. Waktu itu saya kecewa berat sama Tuhan. Tetapi pada tahun 2011, akhirnya saya dari rumah sakit Menur, karena saya kambuh sembuh, kambuh sembuh, kambuh sembuh. Karena saya tidak menerima kenyataan itu. Sampai akhirnya pada titik 2011, saya dibawa ke Menur, rumah sakit jiwa di Surabaya, selama 2 minggu, dan kemudian saya dialihkan ke Batu di panti rehabilitasi Dulos. Dari tahun 2011, pada waktu tahun 2012, yang herannya saya lihat di sana, bahwa saya tidak kambuh, dikasih kembali obat psikiater, dan saya tidak kambuh, tidak menunjukkan gejala-gejala relapse dan sebagainya, sampai akhirnya saya diangkat, diperbantukan menjadi karyawan di situ. Sesudah itu saya dibentuk terus, dan mulai kembali saya konsumsi obat psikiater, dan bersyukur saya tidak lagi melepaskan obat itu. Tuhan kasih hikmat kepada saya lewat kitab Ayub ini, bahwa rencanaku tidak akan gagal. Manusia bisa melihat engkau sebagai hamba Tuhan yang gagal, tetapi aku merencanakan aku akan pakai engkau untuk kemuliaan nama. Dan Tuhan nyatakan itu sampai sekarang. Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Di saat saya sudah menerima kenyataan sebagai seorang GKM, saya sangat bersyukur karena lewat situasi itu saya mulai titik nol, tetapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan Tuhan. Dan di panti rehab Dulos di Batu inilah saya menemukan Tuhan kembali. Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya akhirnya menerima kenyataan dan saya bersyukur karena lewat pribadi saya sebagai seorang penderita mental, saya dipertemukan dengan pribadi-pribadi di panti rehab, kurang lebih 99 jiwa yang ada di sana, yang jiwa mereka sungguh-sungguh hancur. Mereka melihat bagaimana karya Tuhan kepada saya, dan saya tidak malu mengatakan saya menerima kenyataan yang ada. Dan sampai pada akhirnya orang di kampung di Surabaya juga mereka melihat saya. Begitu indah Tuhan bentuk. Saya yang berpikir saya sudah tidak mau menikah lagi. Tetapi walaupun di usia 49 tahun 2020, Tuhan izinkan saya menikah. Dan memperoleh pendamping yang sangat menghargai saya. Bukan sebagai penderita, tetapi beliau melihat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Teman-teman terkasih, lewat kesaksian ini saya ingin sampaikan. Mungkin kita merasa secara khusus untuk teman-teman yang memiliki mental yang Tuhan izinkan ada di dalam pengetahuan Tuhan. Jangan malu. Jangan malu, jangan. Walaupun mungkin ada pertanyaan di hati kita, sampai kapan Tuhan? Tetapi Tuhan sangat melihat akan kehidupan kita. Rancangan Tuhan, tadi pujian yang pertama itu sungguh menguatkan kita. Bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu berbeda dengan apa yang kita rancangkan. Karena Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan begitu luar biasa, dia begitu menghargai. Tuhan Yesus juga mau mati untuk penderita GKM. Kita tidak perlu malu karena kita istimewa di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Selama kita masih di dunia, sakit penyakit bisa, penderitaan bisa, stres, depresi, mungkin sampai tidak satu hal yang sungguh membuat kita bertanya kenapa, tapi kita masih di dunia. Tapi ingat, di dunia ini kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Yang saya sangat bersyukur di saat saya berserah kepada Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan. Di saat pelayanan saya sudah mulai Tuhan pakai di banyak tempat. Tadi saya baru pulang dari persekutuan doa juga. Saya berusaha untuk mengisi selalu rohani-rohani saya. Selalu mengisi. Dan saya menyaksikan bagaimana karya Tuhan. Dan teman-teman terkasih, rencana Tuhan sungguh indah. Walaupun saya bertanya, Tuhan, kenapa prosesnya begitu lama? Saya sekarang sudah umur 54 tahun, Tuhan. Seakan-akan waktu di depan itu begitu cepat. Tapi aku ingin memberikan sisa hidupku untuk Tuhan.
Teman-teman terkasih yang rindu, mungkin yang rindu untuk memiliki pasangan, berdoa. Kalau Tuhan mengizinkan pasti jadi. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menyerahkan totalitas kita kepada Tuhan, pakai talenta yang Tuhan berikan, kita sudah ikut Zoom dan sebagainya, pakai itu. Tuhan tidak pernah membuang kita juga untuk caregiver. Jangan patah semangat. Berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu adalah berkat yang sungguh tidak akan Tuhan tinggalkan. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Dan dikatakan juga dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi engkau, dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita semua yang ada di grup ini adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih khusus. Karena itu gunakanlah setiap apa yang ada pada kita. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, tidak. Tetapi semuanya untuk kemuliaan nama. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini yang dapat hamba sampaikan Tuhan dengan waktu yang diberikan. Walaupun hamba tidak mengenal seluruh kawan-kawan GKM Tuhan. Mungkin hanya Pak Jeffrey dan beberapa pribadi, Kak Ega, dan semua teman-teman yang lain, hamba terbatas. Tetapi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Juga untuk setiap caregiver Tuhan yang begitu setia mendampingi. Biarlah Tuhan memberkati. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan ini. Bahwa kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Laksanakan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.